Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami dengan materi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, memberdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Untuk menuju negara poros maritim dunia akan meliputi pembangunan proses maritim dari aspek infrastruktur, politik, sosial budaya, hukum, keamanan, dan ekonomi. Penegakan kedaulatan di wilayah laut NKRI, revitalisasi sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan aktivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan, dan konservasi biodiversity, beserta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM lautan, merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Poros maritim dunia ialah agenda pembangunan Indonesia yang boleh ditata baru oleh Presiden Joko Widodo. Konsep ini dicadangkan pada masyarakat internasional saat pertemuan East Asia Summit ke-9 di Nay-Pyi-Taw, Myanmar pada 12 November 2014. Menyadari arti strategis Indonesia, pada kesempatan yang sama tersebut Presiden Joko Widodo memaparkan 5 pilar sebagai upaya untuk mewujudkan poros maritim dunia itu. Kelima pilar itu yang sekaligus merupakan bentuk tawaran kerjasama Indonesia kepada dunia adalah: pertama, membangun kembali budaya maritim. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pembangunan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai tiang utama. Ketiga, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Keempat, mengembangkan diplomasi maritim dengan bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut. Dan terakhir atau kelima, membangun kekuatan pertahanan. Letak luas dan batas wilayah Indonesia. 1. Letak wilayah Indonesia. Indonesia berwujud negara kepulauan, memiliki lautan luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia berada di daerah khatulistiwa, berada di antara dua benua Asia dan Australia, berada di antara dua samudra Pasifik dan India. Mudah diduga sejak zaman kuno, lokasi kepulauan Nusantara ini telah menjadi sebuah lokus persilangan alur lalu lintas laut yang menghubungkan benua timur dan barat. Menariknya, berdasarkan analisis para pakar, ditaksir sekitar 90% perdagangan global diangkut melalui laut, di mana 40% diantaranya melewati perairan Indonesia. Ini berarti posisi Indonesia sampai kapanpun juga akan selalu menjadi tempat strategis dalam peta perdagangan dunia. Karena itulah Indonesia berupaya menjadi poros maritim dunia. Luas wilayah Indonesia, luasnya lautan Indonesia ini membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia karena sumber daya alam yang terkandung di dalam sangat banyak dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk menyejahterakan bangsa Indonesia. Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional atau UNCLOS atau United Convention on the Law of Sea tahun 1982 melahirkan zonasi dalam pengaturan hukum laut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perairan pedalaman atau interval water merupakan perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial.
pantai termasuk selat yang digunakan dalam pelayaran internasional. Yang ketiga, laut teritorial atau territorial water merupakan laut yang terletak pada sisi luar garis pangkal dan tidak melebihi dari 2 mil laut. Yang keempat, zona tambahan atau contiguous zone merupakan laut yang terletak pada sisi luar dalam pangkal dan tidak melebihi 2 mil laut dan dari garis pangkal. Yang kelima itu ada zona ekonomi eksklusif atau eksklusif ekonomi zone merupakan suatu zona selebar tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Yang keenam itu ada landas kontinen atau continental shelf merupakan dasar laut kelanjutan dari kontinen dan benua yang diukur mulai dari garis pantai ke arah luar dengan jarak yang paling jauh adalah 200 mil. Yang kedelapan itu ada laut lepas atau hias merupakan semua bagian laut yang didapatkan termasuk zona ekonomi eksklusif dalam laut teritorial atau dalam perairan pedalaman suatu negara atau dalam perairan kepulauan suatu negara kepulauan. Yang kesembilan itu ada kawasan dasar laut internasional atau international seabed area merupakan dasar laut, dasar samudra dan tanah di bawah di luar yurisdiksi nasional. Yang ketiga, batas wilayah Indonesia. Batas wilayah merupakan keperluan pengolahan, pengawasan, dan perlindungan negara. Batas terbagi dua, yaitu batas politik dan batas fisik. Batas wilayah Indonesia adalah sebagai berikut. A. Sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, dan Laut Cina Selatan, serta Malaysia bagian timur. B. Sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan benua Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan juga Laut Arafuru. C. Sebelah barat Indonesia ini berbatasan dengan Samudra Hindia. D. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan juga negara Papua Nugini atau New Guinea. Lalu lintas laut dijalankan oleh armada-armada yang kuat. Indonesia sebagai daerah yang dilewati harus punya kekuatan untuk mengatur lalu lintas itu. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia sebagai upaya menuju negara poros maritim dunia. Pencanangan Indonesia sebagai poros maritim dunia ini dilakukan melalui pengembangan ekonomi berbasis maritim sehingga dapat tercapai kesejahteraan. Dalam perjalanan pemerintahan selama 5 tahun periode pertama, pemerintah Presiden Jokowi visi poros maritim dunia mewujudkan dalam berbagai kebijakan. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi sekaligus secara langsung memperkuat pertahanan dan keamanan laut Indonesia. Berkaitan dengan jalur perdagangan dan distribusi penumpang saat ini, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pembangunan tol laut. Tol laut adalah kapal laut yang berlayar secara rutin dan terjadwal yang menghubungkan wilayah Indonesia dari barat sampai timur dan dari utara sampai ke selatan. Menurut peringkat tahun 2015, dalam pengembangan tol laut terdapat konsep wilayah depan, itu forland, dan wilayah dalam, interland. Konsep wilayah ini merupakan koridor ekonomi yang berbasis maritim dan sistem biologis untuk mendukung sektor perdagangan, baik sumber daya kelautan maupun dari daratan. Selain itu, koridor ekonomi tersebut akan mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru dan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Nusantara. Untuk menuju poros maritim dunia, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan mengenai pengembangan tol laut di wilayah perairan Indonesia. Salah satu elemen yang mendukungnya
sumber daya kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. B. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selama ini sulit mendapatkan akses terhadap pembangunan. C. Memudahkan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dan kepulauan untuk mengakses kota-kota besar. E. Menekan ketimpangan harga antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Misalnya harga sembako di Semarang akan relatif sama harga di Aceh, Manado, Ternate, dan Jayapura. F. Pemerataan distribusi kekayaan sumber daya alam Indonesia maupun penduduk. Tolong dapat menggunakan pergerakan penduduk semakin mudah, orang dan cepat. Potensi dan pengolahan sumber daya kelautan Indonesia. 1. Sumber daya perikanan. Sumber daya perikanan yang sangat melimpah tersebut seharusnya dapat menjadikan Indonesia sebagai penghasil ikan terbesar di Asia maupun dunia. Akan tetapi saat ini pengelolaannya belum maksimal. Jika dikelola maksimal, sektor perikanan dapat menghasilkan pendapatan sebesar 31,9 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. 2. Pariwisata bahari. Wisata bahari adalah kegiatan wisata dan olahraga air di perairan laut, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa yang dikelola secara komersial. Objek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan dalam pariwisata bahari yaitu wisata alam, pantai, dan pulau-pulau kecil, keanekaragaman flora dan fauna, wisata budaya masyarakat pesisir, dan wisata olahraga. Sekian presentasi dari Bapak Satu. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih. Oke, bagus ya yang dipaparkan isinya. Silakan. Pertanyaannya bisa berupa kesimpulan dari mereka, itu boleh disebutkan. Yang kedua boleh berupa pertanyaan apa yang nggak dipahami dari apa yang kelompok 1 paparkan. Ayo dipersilakan sebutkan nama dan kelompoknya. Ayo tunjuk tangan aku. Devin mau bertanya? Ayo. Apa kesimpulan yang kamu dapat? Kalau nggak bertanya, kesimpulannya dari apa yang mereka paparkan tadi, apa yang kamu dapat? Ayo berdiri nakku, jawab pertanyaan ibu. Ayo. Tadi sudah mereka paparkan gitu banyaknya mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Apa yang kamu dapat serap dari yang mereka paparkan? Atau ada yang kamu nggak mengerti? Udah tahu semua alur laut kepulauan Indonesia, udah tahu? Kenapa nggak ditanya? Ayo tanya aku. Saya tim sendiri, saya akan bertanya kepada kelompok 1 bagaimana arah laut di Indonesia. Bagus. Silakan duduk. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau bertanya? Arimbi. Mana Arimbi? Hana Beatrix. Ayo. Diri nakku. Ana.
Apa pertanyaan atau kesimpulan yang kamu dapat antara 2 poin itu? Anak IPS biasanya banyak bicara, banyak bertanya. Ayo, apa nakku? Nama dan kelompok ya, sebutkan. Devin kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4. Ayo, Hana tadi ya. Hana kelompok berapa nakku? Hana kelompok kelompok 5. Ayo, apa pertanyaan atau kesimpulan? Ayo, nah. Hafiza. Ayo. Hafiza kelompok. Oke. Apa latar belakang Indonesia sebagai poros maritim dunia? Oke, bagus. Silakan duduk. Oke. Ini udah Hana masih ada pertanyaannya? Hana bersesi pertama udah 3 pertanyaan. Ada? Atau kesimpulan nakku? Yang kamu dapat dari yang kamu dengar tadi? Masa nggak ada poin yang kamu dapat dari yang kamu dengar tadi? Emia. Ayo. Emia kelompok berapa? 4. Ayo. Ayo, Emia. Ayo, pertanyaannya. Dwiki. Bungaran. Ayo. Apa fungsi tol laut? Oke, bagus. Silakan duduk nakku. Ayo, ada 3 pertanyaan. Kalian yang berdiri siap-siap ya pertanyaan. Mau langsung? Ayo, Emia. Satu. Ayo pertanyaannya. Apa sih peristiwa bahar itu atau gimana contohnya? Contoh. Peristiwa bahar tersebut. Oke, silakan duduk Emia. Hana. Kesimpulan. Jangan dibaca apa yang kamu serap.
Apa yang kamu dapat tadi? Kalau membaca sama kayak orang itu presentasi lah. Ayo, ada yang mau dijawab dulu? Mana yang lebih gampang duluan? Boleh, acak boleh, tapi sebutkan pertanyaannya ya. Pertanyaan dari siapa? Apa pertanyaannya? Baru dijawab. Boleh yang mana duluan lebih mudah? Boleh. Gantian menjawab ya anakku. Ayo, pertanyaan Gavin kalau bisa tunjukkan melalui gambar ya. Ada gambarnya, tunjukkan Indonesia mana dia, Alki 1, Alki 2, Alki 3, tunjukkan pada gambar. Alur laut kepulauan Indonesia yang 1, kedua, ketiga. Tunjukkan wilayahnya mana aja. Atau pertanyaan Hafizah dulu, apa latar belakang Indonesia sebagai poros maritim dunia? Mana yang lebih mudah dulu? Ayo anakku. Masih banyak kawanmu lagi mau bertanya ini. Ana udah ada pertanyaannya? Biar duduk nakku. Itu tentang pilar udah paham semua. Lihat tadi yang dipaparkan tadi kan ada pilar. Udah paham rupanya semua. Kalian ibu lihat nggak ada nyimak melamun aja. Ditanya nanti nggak tahu, bertanya pun enggak. Jadi mau kayak mana lagi sekolah? Yang menjawab nanti sebutkan namanya ya. Nama. Saya akan menjawab pertanyaan dari siapa. Ini pertanyaannya. Ayo, siapa yang jawab duluan? Ya, namanya? Oke. Fungsi tol laut adalah menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara sebagai jalur kapal secara teratur dan terjadwal. Mana siapa yang bertanya tadi? Kayak mana Bung Aran? Apa tadi jawabannya? Menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Oke, bagus. Silakan duduk. Ayo, Ana, apa pertanyaannya, anakku? Bilang aja biar Bu catat. Apakah isi pilar pertama dari 5
pilar utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim? Apakah isi pilar pertama dari 5 pilar utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia? Oke, bagus. Silakan duduk. Ayo. Ayo aku jangan lama kali. Nama saya Citra Nurulina dari kelompok 1. Saya akan menjawab dari pertanyaan Siapa namanya tadi, nakku? Citra Nurulina. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari yang dijawab tadi. Latar belakang poros maritim adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang sebagian besar wilayah berupa lautan yang besar, luas dan makmur. Selain itu, karena Indonesia merupakan wilayah yang lebih banyak Sebagai lautnya yang kuat dan makmur, poros maritim menjadi laut Indonesia sebagai jalan pembaratan yang bertugas untuk mengatur, menyelesaikan batas maritim, penataan ruang laut dan diplomasi, pengembangan industri, sumber daya alam, konektivitas laut dan jasa kelautan. ya, oke. Karena kita berapa persen kira-kira laut kita dibanding darat banyaknya? Ada? Kira-kira kalau dari 100% laut kita ada berapa persen dibanding darat? Ada? Loh, kok nggak tahu? Ada berapa? Lebih banyak laut atau darat? Laut. Kira-kira berapa persen? Nakku, di mana kita tinggal ini? Berapa persen? Iya, itu harus tahu kita. Malu kali kita nggak tahu orang Indonesia. Ya, itu yang dasarnya awalnya pertama. Tapi yang herannya ibu, tentara kita banyakan tentara darat dibanding tentara laut. Padahal kita lebih banyak lautnya daripada daratnya. Oke, lanjut lagi.
Ayo. Nama saya Ekel Mason, saya akan menjawab pertanyaan dari Nama anakku Ekel. Ekel Mason. Oke. Isi pilar pertama adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia. Siapa tadi yang bertanya? Hana. Hana, udah paham? Apa pahamnya? Asal udah aja Hana ini. Apa isinya? Akan membangun kembali budaya maritim Indonesia sebagai negara yang terdiri dari 10 pulau bangsa Indonesia. Apa tadi pertanyaanmu? Apakah isi pilar utama dari 5 pilar utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia? Iya, isinya? Untuk membangun kembali budaya maritim Indonesia sebagai negara yang terdiri dari 17.000 pulau bangsa Indonesia. Tadi yang kamu jawab Ekel? Membangun kembali budaya maritim. Oke. Udah ya, Hana ya. Ayo lanjut. Alur laut tadi Alki tunjukkan pada gambar, ada gambar kalian, gambar Indonesia, tunjukkan dia mana Alki 1, Alki 2, Alki 3, kan ada gambar Indonesia itu di lautnya. Tunjukkan gimana jalur-jalur kita, itu yang paling penting dari poin Indonesia sebagai poros maritim dunia. Mana jalur-jalur yang untuk bisa dilalui? Yang kalau misalnya kapal lain dia kalau datang bayar pajak lah dia sama kita melalui jalur itu. Jadi situlah keuntungan kita karena kita banyak lautnya. Makanya tunjukkan pada peta gambar Indonesia mana Alki 1, Alki 2, wilayah apa aja jalur kapal lewatnya. Dia poinnya. Nama? Nama saya Amenalia Bulunga, saya akan menjawab pertanyaan UGT. Iya. Alur laut Pulau Indonesia adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Yang pertama, alur laut Kepulauan Indonesia yang pertama melintasi Laut Cina Selatan, Selat Kalimantan, Laut Jawa, Selat Sunda, Samudra Hindia. Kedua, alur laut Kepulauan Indonesia kedua melintasi Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, Selat Lombok. Alur laut Kepulauan Indonesia ketiga melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Bombay, Laut Sawu, Samudra Hindia. Ada gambarnya? Ada gambarnya, gambar Indonesia baru di lautnya buat dia arahnya. Biar tahu semua, nampak dia Alki 1, Alki 2, Alki 3. Gepin duduk nakku. Ada, kalau nggak ada di PowerPoint, gambarkan di whiteboard itu. Gambar Indonesia, buat dia panahnya, mana Alki 1, Alki 2, Alki 3. Yang lain yang di bangku juga digambarkan. Jangan cuma tatap aja, nggak ada yang mau dikerjakan.
Ayo gambar nakku. Alki 1, Alki 2, Alki 3. Gambar Indonesianya. Atau dari PowerPoint pun bisa tunjukkan. Mana dia wilayahnya. Yang jalur untuk alur laut kepulauan Indonesia. Ayo, kalian mau pakai PowerPoint-nya atau pakai gambar whiteboard juga boleh. Gambar pun boleh. Ayo pakai spidol. Ayo. Ayo, sambil digambarkan jawab pertanyaan daripada Emia. Sambil itu digambarkan kan, biar si Gavin lebih paham. Ayo, ada yang menjawab pertanyaan Emia? Ayo, enak kok. Nama? Nama saya Devito Sinulingga, akan menjawab pertanyaan dari Akademia. Jadi kalian 3 Sinulingga di depan ini? Iya. Ayo. Tadi kan yang ditanya ini kan contoh hari. Yang pertama ada Pantai Ping dari Pulau Komodo. Yang kedua ada Pantai di Watu. Yang ketiga ada Pantai Derawan dari Kalimantan Timur. Yang keempat ada di Sarawak, di Nusa dan di air di Lombok. Yang kelima wisata barat orang itu Maluku Tengah. Mana Emia? Kenapa kamu tanya ini, Mia? Pengen tahu aja gitu, di mana aja ada peristiwa kemarin. Oke, bagus. Ayo silakan duduk, bagus ya. Devi draw. Oke, silakan tinggal ini. Terus juga kan ada itu halaman 7 buku kalian. Itu juga gambarkan itu nakku. Sama halaman 10. Itu digambar. Halaman 10. Ya, ini pertama yang digambar Ekel 1. Yang kedua digambar halaman 7. Dan kemudian halaman 10 digambar. Gambarnya kalian gambarkan ya yang di depan. Gambarnya, gambarkan. Coba sini dulu satu orang. Ya, sini. Bentar. Bawa HP-nya dulu. Coba buka dulu geografi. Enggak, di IG. Mana IG? IG ini. Enggak ada ibu buat di situ. Nah, ini kalian gambarkan. Ini ya. Nih, gambar ya di depannya bergambar temanmu. Ya. Nah, ini ya. Iya, gambarkan. Ini kan sama ini. Yang slide 1 ini kan sama. Ini sama ini sama. Inilah gambar jadi 3. Ya. Gambarlah itu depan. Itu alur kepulauan laut lagi ya. Tulis judulnya itu nakku. Judulnya di atas. Alur atau Alki. Alur kepulauan laut Indonesia. Alki ya, ada 3 kan, Alki 1, Alki 2, Alki 3. Mana jalurnya? Jangan bikin Alki nakku. Alki itu singkatannya. Alki buka kurung alur laut kepulauan Indonesia. Itu singkatan. Buat aja dulu Alki buka kurung alur laut kepulauan Indonesia. Nggak nampak tulisannya, nggak ada tintanya.
nanti kami ke kelompok 4 presentasi. Jam berapa kita siap? Jam berapa ini? Nggak sempat lah, ini aja pun belum. Oh, nanti bahannya terus ya. Oke, masih ada lagi pertanyaan kalian? Udah, nggak ada lagi pertanyaannya? Buat judulnya ya anakku. Kalau membuat sesuatu dibuat judulnya apa itu? Iya, iya itu dia jalurnya dibuat. Jadi dia kalau kapal lain melewati situ harus bayar dulu pajaknya. Saya mau nanya, ini judulnya keren. Yang saat ini kan judulnya sama. Enggak, ini yang halaman 10. Ini halaman 10. Nih, lihat halaman 10. Ini halaman 7. Yang ini tuh punggung laut, ini gambar kedalaman laut. Punggung laut gitu. Jadi ini pengulat dalam laut. Iya. Gambar punggung laut gitu aja. Iya, itu dia poinnya, gambarnya. Lihat itu Kevin, Alki 1 jalurnya ya. Lihat itu, Alki 1, Alki 2, Alki 3. Nah, kalau misalnya diwajibkan memang harus melewati itu, misalnya kapal-kapal lain kan, itu merupakan keuntungan yang besar untuk kita kan. Kalau mereka lewat kan mereka bayar, ya kan? Itu juga kalau kita mengambil ikan kan nggak boleh di wilayah kita, ada zona-zonanya. Itu yang ibu suruh gambar di depan. Mana zona teritorial? Ya udah, silakan dulu nakku. Bagus. Ayo siapkan dulu gambarnya biar ditutup ya. Ini kalian juga kalian gambar ini. Mana Alki 1, Alki 2, Alki 3. Jangan ditonton-tonton aja Indonesia banyak lautnya. Mana yang Alki 1, Alki 2, Alki 3 udah tahu kita jalurnya. Jadi nggak ada lagi yang sembarangan. Ayo yang halaman 7 juga ada, kan ada itu batas laut teritorial. Nah, itu digambarkan. Ibu kasih gambarnya, gambarkan. Kalian juga kalian gambar di buku catatannya. Mana dia batas teritorial, zona ekonomi eksklusif. Nanti yang digambar itu dipaparkan lagi anakku. Yang zona teritorial 12 mil itu tunjukkan pada gambar, paparkan, tunjukkan. Bisa yang gambar semua belajar, bisa nakku. Ayo, nggak ada yang nggak bisa kalau berusaha.
Nah, inilah pelajaran kita. Apa? Ingat pulang ya. Iya, satu lagi biar selesai, satu lagi sebelah sana. Gambarnya anakku. Ayo bersiap biar tinggal kalian ceritakan nanti yang kalian gambar ini sama teman-temannya. Udah banyak oleh-oleh kita hari ini kan. Tulis buka kurung nakku, halaman berapa itu? Halaman 7 buku ya. Ini siapa? Buka kurung halaman berapa di buku itu? Halaman 7 ya. Halaman 7. Tengok bukunya halaman 7 itu digambarkan temanmu ya. Nah. Ayo gambar. Baru halaman 10 lagi buat di sebelah sana, halaman 10 ada mesope lagi. Ayo, nggak dimulai-mulai dari tadi. Iya, kan keren kan? Orangnya keren, gambarnya keren. Beginilah kita anak IPS. Jago semua. Satu lagi nakku bersiap. Satu lagi. Apa? Apa? Spidol sini sama ibu banyak. Ini. Kok nggak ngomong dari tadi? Udah bisa jualan spidol ini, banyak spidol. Ini nakku. Jangan buang-buang waktu. Udah selama ini kita daring-daring. Nanti taruh sini anakku, kasih ibu ya ini ya. Ayo. Yang penting arah panahnya anakku 12 mil apa namanya gitu, zona ekonomi eksklusif dari mana ke mana dia buat arah panahnya itu yang penting nakku poinnya. Kalau kapalnya nggak digambar pun nggak nyapa apa. Nah. Yang penting di arah panahnya sama jaraknya dari daratan. Kurang tebal tintanya itu. Iya. Lihat halaman itu halaman berapa? Halaman 10 kan? Nah, lihat bukumu halaman 10 itu digambarkan. Ada mesope lagi dia. Itu digambarkan temanmu. Halaman 10.
Kalau yang halaman 7 itu di atas ya, bagian atasnya jaraknya. Kalau yang halaman 10 bagian dalam lautnya. Itulah yang digambar. Jelas angkanya buat ya. Berapa mil dia dengan namanya. Jalur apa dia. Iya. Oke, yang lain juga digambar di bukunya ya. Bikin halaman berapa buku cetaknya, tulis judulnya, gambarkan. Iya, batas wilayah laut Indonesia. Oke. Nanti tunjukkan, nanti presentasikan itu yang gambar itu di mana wilayah yang tidak boleh ditangkap ikannya. Kalau ada kapal asing yang masuk, bisa tunjukkan. Mana kalian catat itu? Udah ada? Udah ada, Bung Haran? Belum, Bang? Udah? Kan nggak mesti Ibu awasi 24 jam di sini. Iya, alki 1, alki 2, alki 3. Udah? Oke, bagus. Iya. Mantap. Hah? Jangan lama-lama enakku. Oke. Udah bisa kalian paparkan gambarnya? Ceritakan dari gambar itu lagi, ayo. Dari ini yang pertama, ini jalurnya, alki 1 tadi, bacakan, tunjukkan pada gambar. Baca, tunjukkan pada gambar, ayo biar pintar. Kan ada ini pun di buku, baca, tunjukkan pada gambar. Inilah dia, ini. Ayo,
Siapa duluan? Udah kalian gambar ini dipaparkan. Ayo nakku. Nah, kan ada di buku, bisa dibacakan, tunjukkan, bacakan, tunjukkan. Yang kalian bilang jalur-jalur tadi, tunjukkan dia itu pada gambar. Kan ada jalur yang kalian sebutkan tadi, ada kan? Nah, itu tunjukkan pada gambar. Inilah dia, ini dia. Ayo. Ayo nakku. Udah ada gambar masa disia-siakan ini, bukan pajangan ini kan? Presentasikan. Presentasi Bu bilang ada yang cipta. Ayo nakku. Kan ada di buku ini, bawa bukunya, bacakan, tunjukkan. Nah, ada halaman 7 tadi, batas wilayah Indonesia. Atau dari gambar itu aja tunjukkan. Halaman 10 juga kan ada itu. Tunjukkanlah di atas inilah yang kena cahaya matahari karena jaraknya 100 sampai 500 meter itu zona apa yang pertama fotik ya di atas. Tunjukkan, kan ada bukumu sama tunjukkan gambarnya. Ayo. Kalau Alki tadi kan udah disebutkan tadi wilayahnya yang mana aja. Ini jalurnya. Alki 1, Alki 2, Alki 3, ayo nakku. Siapa duluan? Ayo. Alki 1 Melalui Cina Selatan, Selat Kalimantan, Laut Jawa, dan Selat Sunda, kemudian Samudra India. Oke, itu Alki 1. Alki 2 melewati Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Oke. Alki 3 melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Bombay, Laut Sawu, dan Samudra India. Oke, iya bagus. Itu Alki tadi ya, Kevin. Lanjut. Ini ke batas wilayah Indonesia. Itu wilayah kita. Ada batas-batas kita. Ayo. Ayo presentasikan aku. Batas wilayah Laut Indonesia. Ada yang pertama jarak ayo mana batas wilayah Indonesia itu dibagi menjadi 3. iya Jadi kalau batas landas kontinen itu ini 200 mil ini. Ya Bu. Baru batas zona eksklusif ekonomi itu ulangi jadi batas laut itu dibagi menjadi 3 wilayah. Ada batas landas kontinen, batas laut teritorial, dan zona eksklusif ekonomi. zona ekonomi eksklusif Ekonomi eksklusif atau JEE. ya
Jadi batas zona ekonomi eksklusif itu, batas laut teritorial itu kita ini di sini. Ini batas laut teritorial kita ini sudah. Baru kalau soal batas laut landasan kontinen kita ini menurut sendiri itu batas laut kontinen kita. Kalau misalnya laut kita, sama di laut dari sini itu laut kita. Jadi sampai mana lah itu ikan itu milik kita, hasil ikan itu milik kita. Ya, jadi kalau ada kapal lain misalnya mengambil ikan ke tempat kita, gimana? Apa sanksinya? Kalau Menteri Susi dulu gimana? Dulu Menteri Susi kalau ada ngambil ikan, kalau bilang iya, setelah ada berapa kali peringatan ya. Nah, itulah batas-batas wilayah kita. Oke, bagus. Lanjut. Tunjukkan aku, inilah punggung laut kalau di dalam laut. Bacakan aja itu nakku. Ayo. Di dalam laut terdiri dari ada palung samudra, ini dia. Jaraknya adalah 10, kedalaman 10.000 meter. Jaraknya adalah, ayo. Di punggung laut itu ada landasan benua, jaraknya itu 200 meter. Tapi itu ada lereng benua di tengah-tengahnya, lereng benua itu jaraknya 2.000 sampai 3.000 meter. Iya. Terus ada tanjakan benua dan daratan abisal. Daratan abisal ini jaraknya 4.000 sampai 6.000 meter. Terus kalau palung samudra atau truk itu biasanya jaraknya itu 10.000 meter. Terus ini ada gunung laut dan ini punggung laut. Oke, bagus. Ayo, ini lagi tentang karakteristik wilayah perairan Indonesia, halaman 10. Nah, inilah yang kena cahaya matahari bagian atas. Dia disebut dengan, dan yang di bawah dia tidak terkena sinar matahari. Ayo, bisa nakku, ayo cepat nakku, baru ditutup hasil apanya, hasil hari ini. Atau sebutkan aja itu jaraknya, yang di atas zona koti, yang di atas, yang di bawah disebut dengan, ayo. Ini ada gambar karakteristik wilayah perairan Indonesia. Di sini ada plagit. Zona plagi merupakan zona koti yang memiliki kedalaman 1.000 sampai 400 meter dengan memiliki suhu 10 sampai 14 derajat. Terus Di sini ada oseanik. Oseanik yaitu semua perairan terbuka seperti samudra. oke. Di sini ada neretik. Neretik yaitu zona perairan yang terletak di atas paparan benua. Di sini ada fotik. Artinya Fotik yaitu perairan plagi yang mendapatkan cahaya matahari. Zona fotik memiliki kedalaman 100 sampai 500 meter. iya. Di sini ada fotik yaitu perairan plagi yang tidak terkena cahaya matahari, sudah gelap. Oke. Udah? Oke, kalian tutuplah anakku. Tutup hasil presentasinya. Ayo. Tutup. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kalau misalnya ada kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih. Oke, berikan aplaus lah. Tolong foto dulu ya anakku, ini foto ya. Ayo foto lah, ikutlah foto. Dan pakai kalian. Mana kita? Ayo.
1, 2, 3. Lagi. Itu yang gede. Udah, Bu. Siapkanlah sepertinya.